Seorang wanita cantik datang ke salah satu apartemen di Jakarta, berkenalan dengan seorang pengusaha di tempat kerja, datang ke apartemen melakukan hubungan hingga akhirnya berujung di dalam box yang dibuang di bawah jembatan. Kejadian kisah nyata yang terjadi kali ini terjadi di apartemen Jakarta Utara kepada seorang wanita mandiri bernama Parah Nikmat Ridallah. Sang wanita cantik ini biasa dipanggil dengan Parah atau biasa dipanggil Mayang, berusia 24 tahun, tinggal di Ciledug dengan keluarganya. Parah sendiri dikenal sebagai wanita yang ramah, periang, dekat dengan keluarga, tak pernah punya masalah. Sudah lama Parah bekerja menjadi resepsionis di salah satu bank Bukopin cabang Tangerang. Di bank itu pula Parah pun punya teman, dikenal baik, bahkan dirinya pun disayang sang bos. Dulu saat kuliah Parah dikenal sebagai wanita yang pintar, punya banyak prestasi hingga akhirnya tak susah untuk dirinya bekerja di salah satu bank tersebut dan akhirnya punya gaji sendiri untuk membantu orang tua dan diri sendiri. Bahkan menurut ibunda dari Parah sendiri selalu bicara kepada sang ibu punya cita-cita untuk umrohkan ulang tua dan juga sekolahkan adik-adik di pesantren. Namun nampaknya semua ini kandas tak akan terjadi karena ada kejadian yang cukup menggemparkan di keluarga Parah. Di tempat kerjanya Parah berkenalan dengan seorang pengusaha bernama Kelvin Supatko berusia 42 tahun. Kevin sendiri adalah pengusaha burung walet yang tinggal di apartemen Aston Marina Tower B Penjaringan. Mereka berkenalan di bank. Saat itu Kelvin sendiri memang sering ke bank karena menabung di bank tersebut. Kelvin merantau ke Jakarta. Tak pernah ada yang membahas tentang siapa Kelvin dan kenapa Kelvin bisa merantau ke Jakarta sendirian. Usai berkenalan di kantor, keduanya pun makin dekat dan sering berkomunikasi. Hingga akhirnya Kelvin pun mengundang Parah untuk datang ke apartemennya. Bahkan saat itu menurut Kelvin, dirinya sudah berjanji kepada Parah akan melakukan dan akan diberikan 4 juta sekali kencan. Tepatnya di tanggal 8 Juli 2016, malam itu jam 7 Parah pun datang ke apartemen Kelvin. Parah masuk ke lobi hingga terlihat di CCTV. Parah pun sempat mampir ke toilet lobi apartemen. Namun tak lama Kelvin pun datang ke bawah dan menjemput Parah. Dan tak lama keduanya pun masuk ke kamar Kelvin. Menurut Kelvin, di kamar keduanya mengobrol dan sempat melakukan hubungan suami istri. Hingga tak ada masalah di awal. Keesokan harinya mereka pun sempat makan siang di lantai 2 restoran dan tak lama keduanya pun langsung ke kamar Kelvin lagi. Setelah makan siang dan di kamar, Kelvin pun langsung mengajak lagi melakukan wiki-wiki, namun ternyata ditolak oleh Parah. Saat itu Parah mengungkapkan kalau Kelvin loyo, lemah dan cepat keluar. Bahkan secara terang-terangan Parah mengungkapkan dirinya tak puas oleh Kelvin. Parah juga bilang dirinya akan pulang karena seharian menginap, takut orang tua mencari dirinya. Mendapat penolakan dari Parah, bahkan kata-kata yang tak sopan seperti itu, Kelvin pun marah. Kelvin saat itu mengaku dirinya tersinggung mendapat hinaan dan spontan memukul Parah. Bahkan tak hanya itu, Kelvin pun langsung memukul Parah beberapa kali. Parah yang tak bisa melawan saat itu mencoba menjerit namun dibekap, mencekik Parah dengan penuh kekuatan hingga akhirnya Parah pun tak bernyawa. Saat itu Kelvin pun sempat panik dengan kondisi Parah yang tak hidup lagi. Kelvin pun langsung berpikir dirinya akan membuang jasad Parah. Kelvin memasukkan jasad Parah ke dalam box yang besar yang ada di apartemennya. Tak lama di dalam box tersebut pun dimasukkan kapur barus, menutupnya dengan plastik beberapa kali dan tak lama melakbannya. Setelah melakukan pemakingan kepada jasad dari Parah, Kelvin pun langsung menelpon rental mobil. Dirinya pun merental mobil untuk membuang Parah. Sesampainya mobil rentalan di apartemen, Kelvin pun membawa jasad dari Parah dengan troli dari bawah ke parkiran. Di apartemen bahkan terlihat jelas Kelvin sendiri yang melakukannya. Memasukkan box yang berisi jasad dari Parah ke mobil, Kelvin pun berjalan-jalan mencari jalanan yang sepi. Hingga tak lama akhirnya Kelvin pun sampai di bawah jembatan daerah Penjaringan Jakarta Utara dan menyimpan box tersebut. Hingga keesokan harinya seseorang menemukan bungkusan yang mencurigakan. Saat dibuka di dalamnya ternyata sesuatu yang cukup mencurigakan hingga akhirnya melaporkan penemuan ini kepada pihak kepolisian. Polisi pun datang ke TKP usai mendapatkan laporan ini dan menyelidiki kasus. Membawa box berisi jasad seorang wanita ini ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi sidik jari. Pihak kepolisian menegaskan dan yakin bahwa korban ini bukanlah korban perampokan, mengingat korban masih menggunakan harta bendanya. Hasil otopsi menyebutkan kalau korban mendapatkan pencekikan, pembekapan, bahkan pemukulan hingga akhirnya tak bernyawa. Usai dilakukan otopsi, dilakukan identifikasi sidik jari. Ternyata jasad ini adalah Parah, warga Ciledug yang bekerja di bank.
Pihak kepolisian langsung mengabari keluarga Parah yang histeris dan sedih. Tak menyangka, memang tahu kalau Parah tak pulang, namun tak ada perkiraan kalau Parah berpulang dihabisi seseorang. Tak menyangka kalau sang anak yang tak pulang semalaman sempat dicari keluarga, namun ternyata dihabisi seseorang untuk selamanya. Pihak kepolisian pun terus menyelidiki kasus ini hingga akhirnya 2 hari kemudian pihak kepolisian berhasil mengamankan Kelvin di apartemennya tanpa perlawanan. Tepatnya di tanggal 13 Juli 2016, saat mengamankan Kelvin, ada bukti CCTV apartemen dan diamankan pihak kepolisian. Terlihat Parah datang ke apartemen tersebut semalaman, bahkan mereka pun sempat keluar untuk makan, dan kemudian tak lama, Kelvin keluar dari kamarnya dengan box besar berisikan jasad Parah. Kelvin pun tak bisa mengelak lagi mengakui perbuatannya kepada pihak kepolisian dengan menyebutkan motifnya kesal kepada Parah yang menghina dirinya, bahkan menyebutkan Kelvin lelaki loyo. Kepada pihak kepolisian, Kelvin menyebutkan hubungan mereka adalah hubungan biasa, bahkan Kelvin menyebutkan ini adalah hubungan transaksi. Dirinya menjanjikan 4 juta sekali kencan kepada Parah. Diamankan pihak kepolisian dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Kelvin pun divonis 20 tahun penjara. Sementara keluarga Parah yang penuh kesedihan menerima jasad Parah dan langsung dilakukan pemakaman. Kakak dari Parah menyebutkan kalau sang adik tak mungkin melakukan transaksi, mengingat Parah sendiri ada wanita bekerja, wanita mandiri, tak pernah punya kekurangan. Sementara kakak dari Parah curiga kalau Kelvin berkenalan dengan Parah dan membekap Parah, bahkan menyekap hingga akhirnya memperkaos dan menghabisi sang adik. Meski ada bukti-bukti dari pihak kepolisian, namun keluarga tetap tak meyakininya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.